Media, ini kan di kawasan Jogja nih. Kalian kalau belum sempat kenal Abayagiri, namanya bukan berkunjung ke Jogja. Jadi kalau mau ke Jogja, pastikan ke Abayagiri. Nah, begitu sahabat Datar Media, jadi tanpa ke Abayagiri rasanya belum kejojok banget ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini Datar Media berada di dalam kawasan Abayagiri Resto dan Resort yang ada di Dusun Sumberwatu, Sambirejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa suasana sore hari ini di dalam kompleks Abayagiri Resto dan Resort ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Abayagiri Resto dan Resort ini juga dilengkapi dengan areal parkir untuk kendaraan roda 4 yang mampu menampung sekitar 32 unit serta sepeda motor kurang lebih 50-an. Abayagiri Resto dan Resort ini merupakan sebuah kawasan yang berdiri di atas deretan pegunungan Batur Agung paling barat dan dibangun di atas satuan batuan yang dikelompokkan ke dalam formasi semilir yang tersusun atas perlapisan batu breksi, kumis tuf yang berselingan dengan batu pasir tuf serta batu tuf. Kawasan Abayagiri Resto dan Resort ini terletak tidak jauh dari Ratu Boko atau Keraton Boko yang merupakan wisata sejarah sehingga sangat strategis untuk dinikmati, ibarat dengan sekali dayung 1-2 pulau terlampaui. Nampak di kejauhan Candi Prambanan yang berdiri tegak dengan gagahnya yang menempati satuan dataran Yogyakarta. Dan dataran persawahan yang meluas ke arah timur. Nah, sahabat Datar Media, saat ini saya sudah bersama dengan MOD atau Manager of Duty dari Abayagiri Resto dan Resort ini, atau lebih dikenal dengan Sumberwatu Heritage. Nah, selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bapak Dewi. Saya dari Datar Media, Bu Dewi, ingin memiliki pengetahuan tentang Abayagiri dan menggali informasi dari Bu Dewi untuk teman-teman atau sahabat Datar Media yang mungkin bisa memberikan wacana secara umum tentang Abayagiri ini, Bu Dewi. Nah, kira-kira sejak kapan Abayagiri ini mulai beroperasi atau grand opening ya Bu Dewi, bisa diceritakan ke sahabat Datar Media, Bu Dewi? Selamat sore sahabat Datar Media, saya Dewi yang MOD Incas hari ini. Dan untuk dari pertanyaan Pak Dewi tadi, soft openingnya Abayagiri itu sejak tanggal 8 September tahun 2012. Jadi sudah lumayan juga lumayan ya, panjang pengalamannya. Alhamdulillah sudah lumayan Pak, 8 tahun lebih, hampir 9 tahunan.
Kemudian ini kan sepertinya memadukan konsep antara resto dan resort ya Bu Dewi ya. Kemudian restornya sendiri kira-kira menu andalan yang disuguhkan atau ditawarkan ke pengunjung yang mungkin barangkali dari lokal maupun dari manca itu bisa disebutkan unggulannya atau andalannya Bu Dewi. Kalau untuk menu kami itu ada yang dari tradisional sama yang internasional Pak. Kalau yang tradisional favoritnya itu di bebek kebuli. Kalau yang internasional kami di sirloin. Sirloin kami metode masaknya itu spesial karena menggunakan metode sous vide, jadi metode yang di steam sehingga menciptakan tingkat kelembutan daging yang super lembut. Dan kalau untuk menu tradisional kami yang bebek kebuli tadi yang paling diminati karena marinadanya atau bebeknya itu dimarinasi dengan bumbu rujak dan disajikannya dengan nasi kebuli. Wow, luar biasa. Mendengarnya saja seleranya langsung timbul ini bagi sahabat Datar Media yang penasaran, silahkan coba langsung di Abiagiri Resto yang ada di Sumberwatu, Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Bu Dewi, untuk event-event yang dibuat spesial atau khusus ini biasanya dijatuhkan pada hari-hari libur nasional kah, atau ada kaitannya dengan hari istimewa pemilik Abiagiri ini atau apa, bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media Bu? Boleh Pak. Jadi dulu sebelum pandemi kita kalau setiap di pergantian tahun itu selalu ada kayak pagelaran Sendratari itu yang mengetengahkan cerita terjadinya Candi Prambanan. Itu tarinya tari kolosal dan banyak penarinya, dan alhamdulillah itu euforianya kita dapat banget. Tapi semenjak pandemi itu karena ya memang keadaan, sehingga kalau untuk promo atau setiap ada event itu on request Bapak. Jadi kalau untuk promo setiap bulannya kami ada, selalu ada, dan selalu mengikuti apa yang baru booming kayak gitu. Kemudian pada masa situasi pandemi seperti ini Bu, mungkin ada perubahan jadwal buka resto Abiagiri ini, mungkin bisa dijelaskan Bu? Baik. Dulu sebelum pandemi kita buka dari jam 11 siang hingga last order kami jam 9 malam. Tetapi semenjak pandemi kita buka dari jam 3 hingga last order kami jam 8. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan seumpama ada tamu yang menginginkan lunch time, tetapi minimal untuk pemesanan tuh 30 pack Pak. Itu nanti bisa kita bantu buka sebelum jam 3. Sebelum jam 3. Baik, ini kan kawasan Abiagiri ini untuk di wilayah Prambanan kan termasuk kawasan elit ya Bu. Nah, mungkin bagi sahabat Datar Media ingin mengukur ataupun menyiapkan isi kocek yang ada di kantong Bu Dewi, mungkin bisa dijelaskan secara umum mengenai range dari minuman atau paket dari makanan gitu, sehingga orang mau datang ke atas sini itu sudah bisa memahami ataupun tidak terkaget-kaget. Karena memang kalau dari sisi outdoornya ini luar biasa pemandangannya. Itu mungkin bisa dijelaskan kisaran ring harga. Oh baik Bapak. Bu Dewi. Baik, kalau untuk menu bottom line kami dari yang tradisional itu ada di nasi campur dan nasi goreng Pak. Nasi campur, nasi goreng. Kurang lebih di sekitar 80.000, tapi masih plus 20% ya Pak. Karena kita ada 10% untuk pajak, 10% untuk servis. Sedangkan untuk minuman kita di bottom line itu di hot atau iced tea Pak. Itu kisaran 49.000 tapi masih plus juga. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan seumpama ada tamu menghendaki untuk snacking, kita ada paket yang seharga 100.000. Itu sudah ada untuk snack dan minuman, di situ ada beberapa cair. Kita juga ada paket untuk full juga Pak. Jadi ini sahabat Datar Media, dengan indahnya pemandangan yang didapat ataupun suasana yang sangat romantis syahdu di Abiagiri Resto ini, kiranya harga
yang disebutkan Bu Dewi ini sangatlah murah dibandingkan apa yang didapat di kawasan Abiyagiri ini, khususnya untuk menikmati malam hari ya mungkin yang paling menarik ya, mulai dari sunset hingga malam hari, sehingga keindahan kota Yogyakarta bagian timur dengan latar belakang candi dan Gunung Merapi ini sangat indah sekali untuk dinikmati. Tentunya harga yang dibanderol oleh pihak manajemen Abiyagiri ini tidak berlebihan karena apa yang disajikan juga seimbang ya Bu Dewi ya. Benar sekali, Bapak. Kemudian Bu Dewi, selain resto, Abiyagiri ini kan juga berkonsep dengan resort ataupun hotel ya. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media untuk available room yang ada di Abiyagiri ini gimana Bu Dewi? Baik, untuk selain di resto, kami ada 20 kamar hotel dan ada 1 family villa kami, Bapak. Jadi, untuk room ada 2 tipe, deluxe dan deluxe premium, Pak. Untuk rate harganya untuk villa itu 7,2, dan untuk room dimulai harga di 1,4, tapi untuk setiap rate-nya setiap harinya beda-beda nggih. Berubah-ubah Sahabat media nggih. tergantung apa itu Bu okupansi. Dewi? Jadi kalau sahabat media masih penasaran pengen detailnya, bisa langsung komen di YouTube-nya Bapak atau bisa nanti menghubungi langsung ke pihak kami gitu. Nah, begitu sahabat Datar Media yang hanya menginginkan suasana sunset, juga tersedia resto yang tiap hari buka ya Bu ya, nggak ada liburnya ya Bu ya. Alhamdulillah nggak ada. Kemudian bagi yang menginginkan membawa keluarganya untuk liburan mungkin di akhir minggu ataupun di hari-hari besar, silakan datang ke sini karena ruang yang tersedia atau kamar yang tersedia ini cukup banyak dan variatif. Tinggal milih kisaran harga yang diinginkan sesuai dengan kocek masing-masing ya Bu Dewi ya. Baik, benar. Kemudian Bu Dewi, mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu Dewi. Seandainya kita menginginkan mungkin paket pernikahan kah, atau pesta ulang tahun kah, ataupun reunian di sini kah, itu sistemnya bagaimana Bu? Apa sistem paket kah? Atau bagaimana, bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media Bu Dewi? Tentu Bapak. Jadi kalau kita ada paket yang itu namanya kita sebutkan paket banket ya Pak ya. Paket banket. Banket itu nanti bisa dengan harga per pax-nya. Nanti kita selalu mengakomodir keinginan tamu. Kamu pengen budget berapa nanti bisa kami bantu. Terus kalau untuk kayak arisan, kayak ulang tahun, kami juga ada seperti itu. Nanti bisa menghubungi langsung atau nanti bisa langsung komen di YouTube-nya Bapak aja. Baik Bu Dewi. Kemudian dari sisi transportasinya Bu, bagi mungkin masyarakat luar yang tidak membawa kendaraan sendiri atau bagaimana, apakah bisa di-arrange untuk transportasinya dari pihak Abiyagiri ini Bu Dewi? Kalau kami, kalau untuk masalah transportasi nanti mungkin bisa by Gojek ya Pak ya, salah satunya yang baru ngehit untuk alat bantu transportasinya, baik itu nanti bisa kami bantu untuk menelponkan atau membookingkan untuk Gojek tersebut. Baik, jadi ini kawasan Abiyagiri ini cukup lumayan luas ya. Halaman depan parkir itu mampu menampung mobil kurang lebih 32 unit. Kemudian di halaman parkir depan hotel juga mampu menampung sekitar 25 unit. Dan kemudian untuk sepeda motor juga lebih leluasa lagi. Tinggal bagaimana sahabat Datar Media menginginkan ke arah Abiyagiri ini, semua sudah tersedia. Nah Bu Dewi, mungkin ada pesan-pesan bagi sahabat Datar Media untuk bisa menikmati ataupun berkenan hadir di sini, mungkin ada yang dipromosikan atau bagaimana, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak. Sahabat media, ini kan di kawasan Jogja nih, kalian kalau belum sempat kenal Abiyagiri, namanya bukan berkunjung ke Jogja. Jadi kalau mau ke Jogja, pastikan ke Abiyagiri. Nah begitu sahabat Datar Media, jadi tanpa ke Abiyagiri rasanya belum ke Jogja banget ya. Gitu. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Semoga semakin ke depan semakin berkembang, pengunjung juga semakin banyak sehingga bisa menghidupkan roda perekonomian khususnya di kawasan Kapanewon Prambanan ini Bu Dewi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Datar Media Bu Dewi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.